Empirisme, mestinya di tema itu empirisme dan positivisme ya. Kayak mestinya dua. Empirisme dan positivisme. Tetapi di makalahnya Muhsin kayaknya hanya satu, bicara tentang empirisme saja. Oke, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Begini, saya perlu sampaikan bahwa empirisme adalah kajian tentang bagian dari epistemologi yang dikembangkan atau yang berkembang di Barat selain rasionalisme. Tapi sesungguhnya empirisme bukan lawan rasionalisme. Empirisme adalah aspek lain dari rasionalisme yang kemarin sudah kita bicarakan. Jadi di dunia Barat itu ada dua epistemologi besar, yaitu rasionalisme dan empirisme. Sesungguhnya masih ada satu lagi, yaitu intuisisme. Cuma intuisisme ini tidak berkembang di Barat, bahkan tidak diakui oleh sebagian orang karena tidak mudah untuk melakukan verifikasi hasilnya. Sehingga kemudian yang berkembang ada dua, yaitu rasionalisme dan empirisme. Dan dua epistemologi ini diakui sebagai salah satu alat untuk mengukur apa yang disebut sebagai ilmiah. Kalau Anda melihat sampai hari ini, kita masih di doktrin atau di ada konsep bahwa apa yang disebut ilmiah itu indikatornya dua, yaitu apakah dia bisa dibuktikan secara logis atau dia bisa dibuktikan secara empiris. Jadi rasionalisme dan empirisme adalah indikator sebuah statement itu ilmiah atau tidak. Itu kalau di Barat, dan di kita kayaknya mengikuti itu, Mas Ian. Nah, pada minggu kemarin kita sudah bicara tentang rasionalisme di dalam konteks sumber, metode, dan verifikasi. Nah, hari ini kita juga akan melihat yang sama, yaitu kita akan bicara tentang sumber ilmu, metode mendapatkan ilmu, dan verifikasi hasil ilmu dalam perspektif empirisme. Oke, itu pengantar saya. Silakan, siapa moderatornya pada sesi kali ini? Kulo, Pak. Siapa? Samtu Rizal. Siapa? Adlan Mahfur. Oh, Adlan Mahfur. Baik, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Di siang yang cerah ini, insya Allah kita akan membahas tentang empirisme dan positivisme. Dan dalam makalah yang disampaikan, yang nanti akan disampaikan oleh pemateri, ini agak sedikit menarik kan, karena beliau mencontohkan bagaimana mempraktekkan di dalam al-aqwal asy-syakhsiyah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan langsung kepada presenter kita pada hari ini, yaitu Mas Muhammad Ali Muhsin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Qudari Soleh selaku pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang empirisme dan positivisme. Bisa lanjut ke slide yang kedua, Mas? Nah, ini sedikit foto dari waktu saya dengan Bapak Mas Neo Neoleto. Mungkin kata-katanya berkaitan dengan mata kuliah ini, yaitu beliau mengatakan hati merasa dan akal berkata-kata. Mungkin ini sedikit bersinggungan dengan pembahasan kita tentang empirisme dan positivisme. Nah, selanjutnya yaitu pengertian empirisme. Pengertian empirisme secara etimologi atau bahasa itu berasal dari bahasa Inggris empiricism yang berarti pengalaman, berasal dari bahasa Yunani emperia atau
berkenaan dengan terampil untuk. Sedangkan asal dari kata lain yaitu dari bahasa Latin yaitu experientia yang berarti pengalaman. Lanjut, Mas. Nah, slide yang selanjutnya itu membicarakan tentang hakikat pengetahuan menurut empirisme. Menurut empirisme, pengetahuan itu berasal dari pengalaman, dan pengalaman, kemudian ditarik sebuah abstrak atau kesimpulan tentang pengalaman tersebut dan dikatakan sebagai pengetahuan. Dalam bahasa mudahnya, empirisme itu berasal dari pengalaman-pengalaman minor, kemudian disimpulkan menjadi pengalaman-pengalaman atau pengetahuan yang bersifatnya mayor atau umum. Selanjutnya, Mas. Slide yang selanjutnya yaitu cara memperoleh pengetahuan menurut empirisme. Nah, metode memperoleh pengetahuan menurut empirisme yaitu metode induksi. Kita ketahui bahwa metode induksi itu berasal dari suatu yang khusus kemudian ditarik menjadi sesuatu yang umum. Dalam pengertian empirisme, yaitu empirisme berasal dari pengalaman, kemudian ditarik pengalaman kemudian disimpulkan dalam sebuah abstrak atau kesimpulan yang bersifat umum, dan itu dikatakan sebagai sebuah pengetahuan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengalaman? Berdasarkan jurnal yang saya rujuk, pengalaman itu berasal dari sebuah objek yang memberikan rangsangan terhadap indrawi, kemudian dipahami dengan otak, dan ditanggapi rangsangan atau objek ditanggapi terhadap objek tersebut. Nah, inilah kerangka berpikir pengalaman berdasarkan jurnal yang saya temukan. Kemudian selanjutnya, Mas. Nah, empirisme, pengalaman empirisme itu ilmu dan empirisme bukan hanya yang berkaitan dengan zahir atau yang lahiriah. Dalam empirisme juga diakui adanya pengalaman batin atau batiniah. Contohnya dari keilmuan atau ilmu yang zahir itu misalnya dalam hal kewarisan seperti matriarki yang ada di masyarakat. Masyarakat dalam bidang hukum atau hukum keluarga Islam, pembagian waris itu berdasarkan lahir atau berdasarkan terlihat di masyarakat yang berlaku secara umum. Ada sebuah wilayah itu yang membagi warisan berdasarkan matriarki atau perempuan lebih dominan daripada laki-laki, sehingga perempuan mendapatkan hak atau bagian lebih banyak daripada laki-laki. Sedangkan pengalaman batiniah ini saya kaitkan sendiri. Saya kaitkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pengalaman batiniah Nabi yang tidak berlaku secara umum. Nah, berdasarkan pengalaman batiniah, pembagian waris menggunakan sistem patriarki atau laki-laki lebih dominan, yaitu 2:1, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Selanjutnya, ini bukan perbedaan sih, tetapi lebih ke perbandingan dari empirisme dan rasionalisme. Nah, berdasarkan jurnal yang saya peroleh, perbandingannya seperti ini. Sumber pengetahuan kalau dari empirisme itu menggunakan pengalaman, sedangkan rasionalisme itu menggunakan akal. Karena empirisme itu beranggapan bahwa sesuatu itu berdasarkan dari pengalaman, bukan berasal dari akal ataupun otak. Adapun apabila ada akal atau otak dalam keilmuan tersebut, itu sifatnya hanya sedikit atau dinisbikan. Dalam satu jurnal menyebutkan seperti itu. Kemudian logikanya menggunakan induktif, yaitu sesuatu yang khusus kemudian ditarik menjadi sesuatu yang umum. Sedangkan rasionalisme menggunakan sesuatu deduktif. Untuk memahami induktif dan deduktif bisa kita analogikan dalam kita menulis. Kalau menggunakan induktif kan intinya itu berada di akhir, sedangkan deduktif intinya berasal di awal. Kemudian paham yang digunakan yaitu empirisme menggunakan paham pragmatis, sedangkan rasionalisme menggunakan paham idealis. Proses berpikirnya, empirisme menggunakan empiri ke abstrak atau hal-hal yang empiris, kemudian ditarik ke dalam suatu abstrak yang
merupakan perwakilan dari empiris tersebut, sedangkan rasionalisme menggunakan sesuatu yang abstrak kemudian ditarik ke sesuatu yang empiris. Kemudian hasil temuannya empirisme bersifat lokal, sedangkan rasionalisme bersifat general. Ide bawaan dalam empirisme tidak mengakui adanya ide bawaan, karena pada dasarnya pengetahuan itu tidak berasal sendiri dari ide-ide manusia, tetapi pengetahuan tersebut berasal dari fakta atau empiris yang ditemukan di lapangan, seperti itu. Kemudian kalau rasionalisme kan diakui karena ide merupakan sesuatu yang utama dalam pemikiran rasionalisme. Kemudian paradigma penelitian, empirisme menggunakan fenomenologi, sedangkan rasionalisme menggunakan positivistik. Kemudian slide selanjutnya, Mas. Nah, ini ajaran pokok empirisme dalam bukunya Ahyar Yusuf Lubis itu mengungkapkan bahwa ajaran pokok empirisme itu ada 3. Yang pertama, sumber pengetahuan yang diyakini aliran empirisme adalah pengalaman. Nah, ini sudah jelas bahwa titik tumpu dari ajaran pokok empirisme yaitu pengalaman. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan rasionalisme itu menggunakan rasio atau akal. Kemudian metode yang paling ditekankan dalam aliran empirisme yaitu empiris eksperimental. Nah, sudah jelas bahwa metode yang digunakan yaitu empiris dan eksperimental atau eksperimen-eksperimen. Kemudian penalaran yang digunakan oleh empirisme yaitu penalaran induktif sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Slide selanjutnya, Mas. Kelemahan. Nah, dalam bukunya Idewa Gede dan kawan-kawan itu mengungkapkan bahwa aliran empirisme itu juga memiliki kelemahan. Nah, ya, kelemahan yang pertama keterbatasan indera, karena empirisme menitik tekankan pada indera. Keterbatasan indera karena dapat kita contohkan itu benda jauh terlihat kecil. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa indera yang kita memiliki keterbatasan. Misalnya sapi yang ada di seberang sungai. Nah, itu kan kelihatan kecil. Apakah itu kecil? Ya tidak. Sapi itu besar, seperti itu. Kemudian indera menipu. Nah, contohnya itu orang sakit malaria itu ketika minum gula atau makan gula, rasanya itu pahit. Apakah gula itu pahit? Tentunya tidak. Gula itu asalnya atau dasarnya adalah rasanya manis. Kemudian objek menipu. Objek menipu, contohnya itu fata morgana. Apakah fata morgana itu benar-benar terjadi? Tentunya itu kan hanya penglihatan kita. Sebenarnya tidak. Seperti itu. Kemudian eksperimen lemah. Nah, dalam hal ini kita contohkan ketika kita kaitan dengan apabila kita melihat kerbau. Apakah kita bisa melihat keseluruhan kerbau? Tentunya tidak. Apabila kita melihat, tentunya pada suatu sisi. Misalnya kalau dari sisi belakang ya kelihatan dari sisi belakangnya kerbau, sisi kanan ya sisi kanannya kerbau, sisi depan dari sisi depannya kerbau. Sedangkan kemampuan kita tidak bisa melurus. Dan kerbau tersebut juga tidak dapat memperlihatkan badannya secara keseluruhan. Kerbau tersebut tidak bisa menunjukkan semua bagian dari tubuhnya karena ya terhalang. Kemudian selanjutnya, nah kemudian Ibnu Taimiyah ini ada tokoh Muslim yang saya masukkan dalam jurnal. Ibnu Taimiyah masyhur dengan pemikiran empirismenya dalam kitab Naqdu al-Mantiq. Beliau mengatakan bahwa hakikat sesuatu dalam dunia kenyataan luar bukan dalam pikiran. Nah, ini kan terlihat jelas bahwa beliau memiliki pemikiran empirisme atau penyataan luar seperti itu. Slide selanjutnya, Mas. Nah, prinsip-prinsip Ibnu Taimiyah dalam empirisme. Prinsipnya yaitu wahyu merupakan sumber pengetahuan agama, sedangkan penalaran dan intuisi hanya sebagai sumber yang terbatas. Kemudian kesepakatan yang terjadi antara para ilmuwan Muslim yang terpercaya pada 3 abad pertama Islam turut memberikan pengertian tentang asas pokok Islam di samping Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, penuntun otentik dalam segala hal hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Nah,
dalam lebih ke empirisme yang batin karena mengedepankan Al-Quran dalam pengalaman dalam empirismenya. Kemudian yang selanjutnya, nah dampak pemikiran empirisme dalam al-ahwal sasyah. Sebelum kita memasuki dampak pemikiran tersebut, perlu kita ulas kembali bahwa al-ahwal sasyah adalah program studi yang berfokus kepada hukum, bukan studi Islam secara umum, namun difokuskan kepada hukum. Berdasarkan PMA nomor 33 tahun 2016 bahwa setelah gelar kita bukan lagi sarjana hukum Islam, tetapi sarjana hukum umum. Dalam artian kita juga mempunyai kompetensi dalam bidang-bidang umum, bukan hanya bidang-bidang dalam hukum Islam. Walaupun kita berfokus kepada Islam, tapi kita harus mempelajari tentang program studi yang umum. Nah, kemudian dampak pemikiran empirisme dalam al-ahwal sasyah dipahami bahwa hukum keluarga Islam yang terjadi pemikiran empirisme ditarik kesimpulan bahwa al-ahwal sasyah itu apa? Adalah hukum keluarga Islam yang terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat. Kemudian slide selanjutnya, dampak pemikiran empirisme dalam al-ahwal sasyah. Mohon maaf Bapak, ini tidak ada rujukan bukunya, saya hanya mengkait-kaitkan dan mohon pembenarannya nanti. Dalam pemikiran empirisme dalam al-sasyah dipahami sebagai dua bagian, karena empirisme juga dipahami sebagai dua bagian, yaitu lahir dan batin. Secara lahir yaitu al-sasyah adalah hukum keluarga yang berlaku di masyarakat secara lahir atau terlihat oleh indera. Contohnya yaitu pembagian waris matriarki yang telah saya sebutkan tadi, bahwa di suatu wilayah, kalau nggak salah Jawa Barat, itu ada suatu wilayah yang membagi wariskan menggunakan prinsip matriarki atau perempuan lebih dominan daripada laki-laki. Nah, yang kedua yaitu al-sasyah dipahami sebagai hukum yang berasal dari pengalaman kebatinan, yang ini saya kaitkan dengan Al-Quran karena Al-Quran sebagai pengalaman kebatinan Nabi dan bersifat individual. Sedangkan kalau lahir kan bersifat umum, kalau batin kan bersifat individual. Contohnya yaitu pembagian waris lagi. Saya samakan pada satu tema, yaitu waris. Pada bagian laki-laki mendapatkan 2 bagian dari bagian perempuan. Selanjutnya. Nah, cara mempelajari hukum keluarga. Cara mempelajari hukum keluarga kalau dikaitkan dengan empirisme, yaitu kalau lahir itu ya berdasarkan realitas hukum yang ada di masyarakat atau pengalaman-pengalaman hukum yang ada di masyarakat, itu dikatakan sebagai hukum dalam bidang al-ahwal sasyah. Sedangkan dari batin, itu yaitu Al-Quran sebagai pengalaman Nabi dan pengalaman hakim. Nah, pengalaman hakim ini saya masukkan karena pengaruhnya dalam hukum al-sasyah memiliki pengaruh besar. Nanti dikaitkan lagi dengan pengalaman hakim, kemudian hasil putusannya dijadikan jurisprudensi. Nah, itu kan menjadi hukum menjadi sumber hukum dalam bidang hukum al-ahwal al-sasyah di konteks keindonesiaan. Kemudian selanjutnya. Nah, ini sedikit pembahasan tentang positivisme. Nah, apa sih positivisme? Dalam pengertian bahasa, positivisme berasal dari bahasa Inggris yaitu positivism, yang bermakna meletakkan, dan bahasa Latin yaitu positivius atau ponera, yang berarti juga sama meletakkan. Dalam kajian filsafat, positivisme dimaknai aliran yang menekankan aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Selain itu, pemaknaan positivisme dalam filsafat juga dapat dimaknai ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis dan metafisika. Nah, ini berdasarkan akhirnya ini sudah jelas bahwa empirisme itu menolak adanya metafisika, sedangkan positivisme itu menolak adanya metafisika, sedangkan empirisme itu mengakui adanya metafisika. Nah, selanjutnya, Mas.
Nah, itu Mas. Yang selanjutnya itu yang ini dulu berarti perbandingan, bukan berbeda, perbandingan empirisme dan positivisme. Dalam jurnal saya temui seperti ini, bahwa kriterianya dalam hal ontologi, empirisme dimaknai sebagai realitas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipecahkan, sedangkan positivisme sebagai suatu realitas yang dapat dipecah dan dipelajari secara independen. Secara epistemologi, empirisme itu pengamatan dan amatan menyatu, sedangkan positivisme pengamat dan amatan terpisah. Dalam hal aksiologi tidak bebas nilai, sedangkan positivisme memiliki bebas nilai. Ilmu yang dibangun dalam empirisme yaitu ideografik, sedangkan positivisme nomotetik. Logikanya, empirisme menggunakan induktif, positivisme menggunakan deduktif. Kesahihan empirisme kualitatif atau kualitas, sedangkan positivisme kuantitatif atau terukur. Dan paradigma penelitiannya untuk empirisme yaitu fenomenologis, sedangkan positivisme yaitu positivistik rasionalistik. Selanjutnya, Mas. Nah, ini slide selanjutnya ini menggambarkan tentang perbandingan antara empirisme dan positivisme, yaitu kalau empirisme itu menerima adanya pengalaman batin dan fakta atau satu yang zahir, sedangkan positivisme itu hanya menerima suatu fakta yang zahir. Hal ini disebabkan karena pemahaman ini disebabkan metafisika menarik diri dari usaha untuk verifikasi kebenaran dan ketidakbenaran pendirian yang tidak dapat ditetapkan. Nah, apabila kita teliti tentang fakta kebatinan, misalnya fakta kebatinannya hakim, itu kan tidak sulit untuk dilakukan verifikasi apakah pengalaman kebatinan itu sesuai atau tidak, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, dalil keilmuan positivisme. Untuk mewujudkan external reality, positivisme memiliki dalil-dalil. Yang pertama, peristiwa yang terjadi di dunia mengikuti urutan yang teratur, kemudian setiap kejadian memiliki sebab, determinan atau antisedan yang harus diamati, kemudian berbagai peristiwa dapat dijelaskan secara sederhana atau parsimoni, kemudian peristiwa dapat dieksplorasi dan dieksperimen atau dapat kita teliti. Untuk slide selanjutnya, Mbak. Kemudian cara memperoleh pengetahuan menurut positivisme. Berdasarkan fakta yang jelas yang ditemui, sesuatu yang dikatakan sebagai pengetahuan apabila sesuatu tersebut adalah nyata. Adapun hal yang termasuk batinia atau metafisika dianggap bukan sebagai pengetahuan. Positivisme berkeyakinan hanya metode ilmiah yang merupakan sumber pengetahuan dan dapat membuktikan realitas sesuatu. Kemudian slide selanjutnya. Dampak pemikiran positivisme terhadap al-ahwal sosial. Untuk positivisme dalam bidang hukum, dapat kita pahami bahwa positivisme itu seperti atau menyamai seperti madhab normatif hukum atau hukum normatif, seperti itu. Istilah positivisme dalam hukum digunakan untuk memberikan maksud bahwa hukum ditetapkan dengan pasti, tegas dan nyata, dan membedakan dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan moral yang memiliki sifat abstrak dan tidak nyata. Berdasarkan hal ini, maka harus ada perbedaan antara yang berlaku dasain dengan hukum yang seharusnya atau dasolen. Nah, ini kan dapat kita pahami bahwa positivisme dalam hukum itu menolak adanya nilai-nilai yang masih abstrak, dalam artian tidak diwujudkan dalam suatu hukum yang tertulis, seperti itu. Dan dalam hukum, maka harus ada perbedaan antara hukum yang berlaku, dasain, dan hukum yang seharusnya atau dasolen. Atau kita pahami bahwa dasain itu tulisannya, dan dasolen itu adalah fakta yang, maaf terbalik, dasain itu adalah hukum yang berlaku di masyarakat, sedangkan dasolen itu adalah hukum yang tertulis atau huruf hukum yang dianggap seharusnya terjadi di masyarakat. Kemudian selanjutnya, dampak pemikiran positivisme terhadap al-ahwal sosial. Ini saya bedakan landasan norma hukum dalam hukum positif atau positivisme hukum itu sangat berbeda dengan aliran hukum alam. Aliran hukum alam mengatakan bahwa
keabsahan norma hukum tergantung pada nilai moral atau moralitas yang ada di dalam masyarakat. Nah, sedangkan aliran hukum positif itu norma hukum adalah sah apabila ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Nah, berdasarkan hal ini dapat kita pahami bahwa hukum dalam aliran positivisme itu hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Entah itu mengandung moralitas atau tidak, itu dikatakan hukum. Misalnya hukum UA sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja kan dianggap sebagai moralitas. Nah, dalam pandangan hukum positif, itu memang benar-benar hukum. Moralitas itu tidak sama dengan hukum. Hukum ya hanya hukum, bukan hukum berkaitan dengan aspek-aspek yang lain seperti moralitas atau nilai-nilai yang lain, itu tidak ada hubungannya. Hukum adalah hukum. Seperti itu, dalam memaknai hukum ada sesuatu yang normatif. Kemudian selanjutnya, nah ini dampak pemikiran lagi, al-Walsiyah dapat dipahami sebagai hukum tertulis ini apabila kita kaitan dengan normatif itu mengikuti aliran hukum positif analisis. Sesuatu dikatakan hukum apabila sesuatu tersebut disahkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam artian ini adalah pemerintah kalau dikontekskan ke Indonesia. Nah, hukum tersebut dianggap sebagai hukum apabila hukum tersebut tertulis. Nah, kita ketahui bahwa hukum yang dihasilkan oleh pemerintah kita itu sesuatu hukum yang tertulis. Nah, apabila kita kaitkan dengan al-Walsiyah dipahami sebagai hukum tertulis. Contohnya yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pengertian hukum positif, al-Walsiyah hanya dimaknai sebagai Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber hukum keislaman yang lain tidak dianggap sebagai hukum positif karena tidak disahkan atau tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atas suatu hukum. Nah, apabila kita bandingkan dengan seharusnya hukum itu mengandung keadilan, moralitas, ada yang menganggap hukum itu harus mengandung religi karena Indonesia menganut ketuhanan, terus kebiasaan masyarakat. Dalam hukum positif atau positivisme hukum tidak ada hubungannya. Hukum ya hukum. Tidak, hukum harus dimurnikan dari aspek-aspek yang lain. Tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang lain. Hukum ya itu, hukum adalah normatif dan kaku, harus ditegakkan hukum tersebut dan masyarakat harus mengikuti hukum tersebut. Kemudian slide selanjutnya, Mas. Ini penjabarannya. Aliran positivisme dalam memandang hukum lebih mengutamakan hukum positif daripada kepentingan-kepentingan yang terdapat pada masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka aliran ini berpendirian bahwa hukum lebih penting daripada kepentingan individu dalam masyarakat dan berkonsekuensi bahwa masyarakat harus menyesuaikan hukum positif. Bisa digunakan analoginya bahwa hukum menjadi tuan, sedangkan kepentingan masyarakat adalah pelayan. Maka pelayan harus taat hukum atau harus mengikuti tuannya. Apabila terjadi kesenjangan, maka masyarakat harus mengalah dan menerima konsekuensi hukum, atau masyarakat harus menerima sanksi hukum tersebut. Aliran ini memandang bahwa hukum sebagai sesuatu yang final, sehingga isu yang dihasilkan adalah penerapan hukum, bukan perubahan hukum. Dalam hal ini, aliran positivisme hukum berkembang konsep supremacy of law. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini adalah unsur-unsur hukum positif dalam aliran hukum positif analisis atau aliran hukum yang diprakarsai oleh John Austin. Yang pertama, hukum itu harus mengandung perintah, yang kedua harus mengandung sanksi, yang ketiga harus mengandung kewajiban, yang keempat harus mengandung kedaulatan. Nah, untuk perintah kita sudah pahami, sanksi sudah kita pahami, kewajiban sudah kita pahami, kedaulatan. Nah, kedaulatan ini, dimaksud kedaulatan adalah hukum itu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam pengertiannya Austin, bahwa hukum dianggap sebagai hukum apabila hukum tersebut dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Kalau di Indonesia ya DPR yang dianggap sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan atas hukum atau undang-undang. Kemudian slide selanjutnya.
Dalam era ini, bidang al-wasiyah di Indonesia berakibat hanya undang-undang yang disahkan negara yang dianggap sebagai hukum. Sedangkan Al-Quran, hadis, dan fikih atau hukum Islam tidak memiliki peranan hukum. Walaupun dalam perumusan Undang-Undang Perkawinan dan KHI menggunakan dasar-dasar hukum Islam sebagai integral atau rujukannya, namun tidak dapat dirujuk secara langsung sebagai sumber hukum. Dalam hierarki undang-undang di Indonesia tidak disebutkan hukum Islam sebagai undang-undang yang diakui negara. Mungkin langsung selanjutnya, Mas. Nah, apabila kita kaitkan dengan makna hukum secara normatif, yaitu hukum apabila termasuk dalam hal ini Undang-Undang 45, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, apabila keluar dari ini dalam aliran positivisme hukum, karena hukum dianggap sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat itu, maka peraturan yang lain apabila tidak sesuai dengan 7 ini, maka tidak dianggap sebagai hukum. Lalu KHI. Apabila kita kaitan dengan KHI apakah masuk ini? Kalau salah satu, kan tidak ada instruksi presiden, tidak ada dalam hierarki undang-undang ini. Namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa hierarki atau hierarkinya KHI atau impres tentang kompilasi hukum Islam itu dikaitkan dengan undang-undang atau peraturan, dikaitkan dengan undang-undang karena memiliki dianggap sebagai suatu yang setara seperti itu. Kemudian selanjutnya dampak pemikiran positivisme terhadap al-wasiyah. Nah, ini aliran yang kedua. Aliran yang pertama tadi kan aliran hukum positif analisis, dengan aliran kedua itu aliran hukum teori hukum murni dipelopori oleh tokoh yang paling menonjol yaitu Hans Kelsen. Teori hukum murni beranggapan bahwa hukum harus terbatas dari unsur-unsur asing yang bukan merupakan hukum. Nah, pendapatnya Kelsen ini atau Hans Kelsen ini beranggapan bahwa hukum ya hukum, tidak ada aspek lain yang boleh berkaitan dengan hukum. Ya bahasa kakunya ya hukum itu, tidak ada aspek keadilan atau aspek sosial yang dianggap sebagai hukum. Selanjutnya, menurut Hans Kelsen, hukum murni dipandang sebagai norma yang bersifat suruhan, perintah, dan larangan. Jika tidak memenuhi salah satu unsur tersebut, maka tidak termasuk dalam hukum murni. Nah, ini hukum menurut Kelsen ada 3 pokok, itu suruhan, perintah, dan larangan. Apa bedanya dengan yang pertama tadi, aliran hukum positif analisis? Kalau aliran positif analisis harus adanya kedaulatan atau ada pemerintah atau ada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan hukum tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu dampak pemikiran hukum murni terhadap al-wasiyah, beranggapan bahwa hukum adalah selanjutnya, Mas. Beranggapan bahwa hukum adalah hukum tanpa mempedulikan aspek lain. Dari hukum murni tidak mempedulikan bagaimana seharusnya hukum atau hukum yang diangan-angankan. Saya lupa bahasanya. Hukum yang diangan-angankan itu tidak termasuk dalam hukum. Tidak ada kepedulian hukum terhadap keadilan yang akan diperoleh dari hukum. Kemudian dalam konteks Indonesia dan al-wasiyah yang dianggap sebagai hukum, salah satunya adalah kompilasi hukum Islam dan mengesampingkan atas keadilan dan aspek-aspek yang lain, karena alirannya itu aliran memurnikan hukum dan membebaskan hukum dari aspek-aspek yang lain, misalnya keadilan sosial maupun kepentingan masyarakat itu sudah tidak dianggap lagi. Kemudian yang terakhir, nah ini karakteristik aliran hukum positivisme dalam al-wasiyah, yaitu pengertiannya itu peraturan tertulis, fungsinya sebagai pembatas, tujuannya untuk unifikasi, masanya periodik, letaknya mendunia, dan keberlakuannya pengakuan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Ustaz Qudri Soleh. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Mas Presenter. Bahwasanya yang kita bahas pada siang hari ini ada 2 aliran. Yang pertama empirisme dan juga positivisme. Yang sebagaimana yang disampaikan oleh
pemateri tadi bahwasanya empirisme itu berdasarkan dari pengalaman. Sedangkan yang dimaksud dengan positivisme itu bahwasanya ilmu itu berasal dari faktual pengetahuan. Kemudian dikaitkan juga dicontohkan dengan al-ahwal syakhsiyah. Kaitannya dengan empirisme ada zahir dan batin. Contoh dari yang zahir yaitu waris matriarki. Kemudian yang batin yaitu adalah waris yang diberikan secara patriarki. Mungkin dari pembahasan materi yang disampaikan oleh pemateri, teman-teman ada komentar, saran, atau pertanyaan. Pada kesempatan pertama ini, termin pertama, kami persilahkan 3 kesempatan untuk berkomentar, saran, ataupun pertanyaan. Kami persilahkan teman-teman. Ya, Mas. Oke, silakan Mas Fakih, Ahmad Fakih. Saya mau bertanya tentang apa dampak suatu hukum yang diberikan pemerintah kepada kita atau undang-undang jika kita itu tidak melakukan sebuah undang-undang yang sudah ditetapkan. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Fakih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang pertanyaan kedua, saya berikan kesempatannya kepada teman-teman. Baik Mas, saya Mas mau nanya Mas. Oke, Mas Anwarul Muzayyidin. Monggo Mas. Jadi kan tadi dijelaskan gini aja, apa namanya kan kemarin dalam rasionalisme itu kan walaupun berbeda dengan empirisme, tapi tetap ada kaitannya kan, karena rasionalisme membutuhkan indera untuk merangsang akal kan gitu. Kalau kemarin yang saya sampaikan. Nah untuk empirisme sendiri, apakah tetap membutuhkan rasionalisme atau cukup cuma empirisme aja? Seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anwarul Muzayyidin. Saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk penanya ataupun mau berkomentar juga. Monggo teman-teman. Saya Mas. Oke, monggo Mas Ridho Aufa. Terima kasih Mas Adlan, moderator. Saya ingin bertanya Mas. Undang-undang perkawinan itu kan dari tahun 1971. Nah, itu kan sudah lama sekali. Berdasarkan penjelasan Mas Ali tadi, bahwa hukum itu dilihat dari empiris dan positivismenya. Berdasarkan pengalaman dan juga kondisi terkini yang sudah faktual dan keilmuan yang terbaru. Nah, apakah undang-undang perkawinan itu masih relevan hingga saat ini? Karena sudah berpuluh tahun, sudah lama sekali, dan tentu pengalaman-pengalaman khususnya dalam bidang perkawinan itu sudah beragam macamnya, yaitu permasalahan maupun perkembangannya, Mas. Mohon penjelasannya, Mas Ali. Terima kasih, moderator. Terima kasih teman-teman. Untuk termin pertama ini saya cukupkan 3 pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama dari Mas Fakih, bahwasanya apa dampak suatu hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya ada yang tidak melaksanakannya. Seperti itu. Langsung dijawab, Mas. Langsung dijawab saja. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Fakih. Nah, kalau hukum itu tidak dilaksanakan, menurut aliran positivisme ya harus menerima sanksinya. Sanksinya sesuai dengan hukum tersebut, hukum tertulis. Misalnya ada hukum seperti ini. Orang yang menikah siri dalam konteks Indonesiaan, menikah siri kan menikah yang tidak dicatatkan dalam menikah yang tidak dicatatkan di KUA seperti itu, maka harus menerima
maka harus menerima konsekuensi, misalnya dihukum 2 bulan atau seperti apa. Nah, berdasarkan aliran positivisme, ya kalau tidak melakukan hal tersebut, ya dihukum seperti apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang telah mengaturnya, seperti itu. Karena hukum positivisme kan kaku. Hukum ya hukum. Ya kalau nggak melakukan ya harus menerima sanksinya, dan hukum itu harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Karena tujuan positivisme hukum adalah kepastian hukum. Kalau undang-undang tertulis kan pasti, apabila melakukan A maka A, maka B, apabila melakukan B maka C, seperti itu. Terima kasih. Monggo, Mas Faki kalau mau berkomentar. Apakah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia? Kalau aliran positivisme hukum, terutama positivisme hukum murni, itu tidak mempedulikan, Mas. Apakah sesuai HAM, apakah adil, apakah sesuai masyarakat, nggak peduli. Kalau menurut aliran positivisme hukum murni, atau yang digagas oleh John Austin dengan Cancel Poor Theory of Law, mengatakan bahwa hukum itu harus dimurnikan dari segala sesuatu aspek. Ya hukum, ya hukum. Hukum itu sudah pasti, jelas, dan harus ditaati, dan harus dilakukan oleh setiap individu. Seperti itu. Oke. Bagaimana Mas Faki? Jawaban dari pemateri bahwasanya hukum itu bersifat kaku dan harus dibebaskan dari berbagai macam aspek. Contohnya keadilan tadi, kemudian ada juga sosiologis dan juga psikologis. Jadi hukum itu murni dan bersifat kaku menurut aliran positivisme. Ya, terima Bagaimana kasih. Mas Faki? Mas Muksin. Oke, cukup untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dalam pembahasan kemarin yang membahas tentang rasionalisme, bahwasanya rasionalisme itu sangat ada kaitannya dengan empirisme. Jadi dengan indera, perasa indera. Nah, kemudian empirisme ini, bagaimana kaitannya empirisme ini dengan rasionalisme itu? Saya persilakan kepada Mas Ali untuk menjawabnya. Atau otak dalam empirisme itu juga digunakan karena tadi objek, kemudian memberikan rangsangan kepada indrawai, kemudian dipahami menggunakan otak, kemudian memberikan tanggapan terhadap objek tersebut. Itu kan yang dinamakan pengalaman. Misalkan jurnal yang saya temukan seperti itu. Model berpikirnya objek, kemudian ada rangsangan indrawi, kemudian dipahami menggunakan otak. Tetap menggunakan otak dalam empirisme ini. Pun membuang seluruhnya otak atau pemikiran, tetapi dalam berpikirnya itu berasal dari pengalaman dulu, berdasarkan indrawinya dulu, bukan dari otaknya dulu atau rasionalismenya dulu. Seperti itu saya pahami. Mungkin dapat diluruskan oleh Bapak Dr. Budi. Bagaimana Mas Anwarul Muzayyidin, pemateri menyampaikan bahwasanya yang pengetahuan yang didapat dari aliran empirisme ini berasal dari pengalaman, yaitu apa yang dirasakan oleh indrawi, kemudian baru dipikirkan oleh akal. Jadi masih ada kaitannya, tidak membuang sepenuhnya. Seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Mas Anwarul Muzayyidin, atau sudah cukup? Baik, kalau seumpama seperti itu, berarti tidak jauh berbeda dengan rasionalisme sendiri, karena rasionalisme itu tidak mengingkari indera, tapi harus memakai akal. Jadi dari pengalaman indera itu harus masuk akal, kan seperti itu kalau rasionalisme, harus melalui akal tadi. Nah, berarti kalau kayak jawaban Mas Ali tadi,
seakan-akan hampir sama dengan rasionalisme. Apakah emang ada kemiripan atau apa sih yang membedakan bedanya utamanya itu dari rasionalisme sampai empirisme ini? Gitu Mas. Oke, monggo Mas Ali langsung ditanggapi. Baik, ini saya menemukan referensi lain bahwa saya bacakan ya, berdasarkan tugas yang saya upload. Sedangkan fungsi dan tugas akal untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan atau data-data yang diperoleh melalui pengalaman. Dengan pengertian ini, aliran empirisme berkeyakinan bahwa manusia tidak memiliki ide bawaan. Nah, ini kan kalau rasionalisme kan mengedepankan ide atau mengedepankan akal seperti itu. Sedangkan kalau itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada yang ditemuinya atau pengalaman yang dapat diterimanya menggunakan indrawi. Dalam tulisannya siapa ini? Amsal Bahtiar itu malah justru mengatakan bahwa dalam hal ini akal tidak memiliki fungsi banyak. Kalaupun ada hanya sebatas ide yang kabur. Penjelasan empirismenya Amsal Bahtiar menjelaskan seperti itu. Bahwa empirisme sumber pengetahuan yang memadai adalah pengalaman, yaitu pengalaman dohir yang menyangkut dunia dan pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia seperti itu. Berarti penggunaan akalnya memang atau penggunaan akalnya sebagai penerjemah atas apa yang diterimanya seperti itu. Mungkin pendapat saya seperti itu. Mohon nanti diluruskan oleh Bapak Kudori Soleh. Baik Mas, terima kasih. Cukup, insya Allah. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya, pemateri dan juga penanya yang kedua. Kita lanjut langsung ke pertanyaan yang ketiga dari Mas Kemas. Undang-Undang Perkawinan itu kan disahkan pada tahun 1971. Jika dikaitkan dengan baik aliran empirisme maupun positivisme, ini kan kalau yang empirisme berdasarkan pengalaman. Kemudian kalau yang positivisme yaitu hukum murni, hukum yang sudah disahkan, sebagaimana contoh yang disampaikan Mas Ali tadi. Pertanyaannya, apakah masih relevan undang-undang yang diterbitkan pada tahun 1971? Karena berdasarkan faktual pengetahuan itu kan semakin lama semakin berkembang. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaannya mungkin yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan Instruksi 1 Tahun 1991. Kalau dikontekskan dengan sekarang, apakah sesuai atau tidak? Tentunya dengan perkembangan zaman ada beberapa pasal yang kurang sesuai seperti itu. Kan itu kan tahun 1974 dan sekarang apakah ada perubahan yang memang dibutuhkan, tapi hingga saat untuk undang-undang tersebut dalam artian memunculkan suatu hukum keluarga yang khusus untuk dijadikan acuan hukum di Indonesia itu sangat sulit. KHI itu berkali-kali ingin dirubah, tapi hingga saat ini belum ada hasilnya. Sedangkan KHI sendiri kan hanya instruksi presiden. Beberapa orang tuh menyamakan KHI dalam undang-undang. Sebenarnya bukan undang-undang, karena instruksi presiden tidak masuk dalam hierarki undang-undang. Kalau dikaitkan dengan positivisme kan ya tidak, itu bukan hukum dalam artian hukum undang-undang. Itu kan hanya instruksi presiden yang kekuatan hukumnya sangat di bawah dari undang-undang itu sendiri, seperti itu. Memang dibutuhkan ada pembaruan hukum seperti itu, Mas. Dan pengakuan hukum atau hukum al-Wazasyah ke Indonesia itu memang harus ada pengakuan secara harus ada kekuatan hukum yang lebih daripada hanya sebagai instruksi presiden seperti itu. Bagaimana penanya
atas jawaban yang disampaikan oleh pemateri tadi. Mas Kemas. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Ali atas penjelasannya. Cuma saya masih penasaran nih Mas. Kalau misalnya itu sudah tidak relevan lagi dengan sekarang, apakah masih layak kita sebagai warga negara Indonesia menjalankan undang-undang tersebut, atau setiap acara perkawinan ataupun setiap orang yang ingin melakukan perkawinan menggunakan undang-undang tersebut, Mas Ali? Terima kasih Mas Adlan. Oke, langsung ditanggapi saja Mas Ali atas Terima sanggahan kasih. dari Bukannya, mohon maaf saya memperbaiki kata-kata saya tadi, bukannya semua atau undang-undangnya yang tidak relevan, tapi ada beberapa pasal yang dianggap tidak relevan. Misalnya waris. Waris itu dalam KHI kan tidak semua ahli waris menurut Sunni itu dimasukkan dalam ahli waris dalam KHI. Misalnya paman atau bibi itu kan belum ada tidak disebutkan secara khusus dalam KHI tersebut. Sedangkan dalam konteks fikih sunnah, fikih sunni yang digunakan oleh Indonesia kan menggunakan itu kan masuk dalam artian itu kan ada berapa itu 25 nggak salah ahli waris yang sesuai dengan sunni, itu tidak semua masuk dalam konteks keindonesiaan. Memang kalau kita kaitkan dengan pantas atau baik atau tidaknya lagi digunakan sekarang, memang KHI dan institusi presiden tidak lepas dari adanya politik seperti itu. Dalam beberapa keterangan, KHI tersebut memang dibuat di beberapa perguruan tinggi atau di tempat-tempat yang dasarnya atau pemikiran-pemikiran dari dosen-dosen dari kampus-kampus, misalnya ada di Surabaya dan Jogja dan di Aceh. Tapi dalam beberapa keterangan ada yang mengatakan bahwa KHI tersebut jadi sebelum hasil diskusi-diskusi dari masing-masing wilayah tersebut dikumpulkan, seperti itu. Adanya politik dengan kebutuhan yang sedikit mendesak, maka seperti itu. Karena kan KHI kan dulu kan sebelum KHI ada kan para hakim menggunakan fikih klasik yang pasti adanya perbedaan, dengan tujuan dibuatnya KHI supaya ada unifikasi atau satu kesatuan hukum, kemudian dibuat KHI tersebut. Kalau kita kaitkan dengan baik buruknya, ya ada baik buruk atau benar salahnya, ya memang ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Sunni, karena Indonesia mayoritas menggunakan fikih Sunni seperti itu. Oke. Kepada penanya, apakah sudah cukup atau masih ada sanggahan lagi? Terima kasih Mas Ali. Ya, Mas Adlan, terima kasih. Cuma saya semakin bingung dan penasaran ini, Mas. Karena kan yang saya tanyakan kan undang-undang perkawinan. Ya, Mas Ali mengarahkannya ke KHI. Jadi saya bingung itu. Bingung. Iya, Jadi, mohon maaf Mas. untuk Mohon maaf saya salah terima pertanyaan. Kalau undang-undang perkawinan ada beberapa pasal yang dalam konteks sekarang lupa pasal berapa, bunyinya seperti apa. Dulu waktu mata kuliahnya Dr. Isa Kunajah, Wakil Rektor 3, dulu pernah membandingkan antara undang-undang perkawinan, fikih, dan konteks sekarang. Memang ada beberapa yang harus diperbaharui seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali. Nah, jadi kan kalau perkawinan ini sudah tidak relevan lagi, nah, tentu kita yang hidup di masa sekarang ini yang menggunakan aturan-aturan hukum yang lama, ini kan ada bagian-bagian yang tidak relevan. Nah, apakah ada upaya-upaya dari akademisi ataupun dari lembaga-lembaga hukum
Nah, misalnya tentang kalau perkawinan itu kan ada pembaruannya yang di pasal nomor berapa itu yang tentang umur ataupun batas minimal usia perkawinan yang perempuannya semulanya 16 tahun sekarang disamaratakan menjadi 19 tahun. Itu kan sudah berubah. Intinya undang-undang itu mengikuti zaman yang awalnya 16 menjadi 19. Cuma upaya hukum yang dilakukan itu ada atau tidak, Mas, kalau di hukum keluarga Islam ini bagi kita yang hidup di masa sekarang ini terhadap undang-undang yang lama. Nah, karena kan undang-undang yang lama itu sudah ada bagian-bagian yang tidak relevan lagi dan tidak mungkin lagi untuk kita lakukan pada masa sekarang, Mas. Oke, Mas, mohon maaf, Mas, ini memang penasaran, Mas. Baik, mungkin bukan undang-undangnya yang tidak relevan lagi, tapi hanya beberapa pasal yang tidak relevan seperti itu. Upayanya ya kalau kita dari orang hukum ya jadi via review ke MK, cuma itu solusi terbaiknya. Jadi via review ke MK seperti itu kita melakukan bahasa kasarnya kan perbandingan hukum ke MK bahwa ini sudah tidak sesuai dengan Pancasila atau apa tuh tidak sesuai, ya kita melakukan judicial review ke MK seperti itu. Atau langkah terbesarnya ya mengeluarkan undang-undang baru seperti itu. Karena kalau kita menganut positivisme hukum kan ya undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu tetap digunakan sampai sekarang karena hukum adalah hukum yang pasti, hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berdaulat dan seperti itu. Oke, kita perlu kembali pada tema besar kita. Kita bicara tentang empirisme dan positivisme. Itu yang kita harus bicarakan. Jadi empirisme di dalam konteks epistemologi terkait dengan sumber, metode, dan verifikasi. Kemudian positivisme sebagai puncak dari empirisme. Kayak ini yang tadi terlupakan. Seolah-olah kemudian positivisme itu hal lain yang berbeda. Positivisme itu adalah puncak dari empirisme. Yang kemudian bagaimana ini difahami dulu, kemudian nanti akan dipakai sebagai pisau analisis, misalnya ketika dipakai di dalam kualitasnya. Oke, begitu. Tolong dikembalikan lagi kepada tema besar kita. Silakan, moderator Adlan. Oke, terima kasih atas interupsinya Pak Profesor Kodari. Oke, untuk mungkin saya buka kembali karena masih ada waktu. Saya buka kembali sesi pertanyaan. Termin yang kedua ini saya buka 2 pertanyaan. Monggo kepada teman-teman perlu saya tekankan bahwasanya pembahasan kita pada hari ini yaitu empirisme dan positivisme. Atau teman-teman yang mau berkomentar, monggo. Mas Saiful. Ya, saya mau tanya Mas Adlan. Oke, silakan Mas. Ya, saya mau ini terkait empirisme. Empirisme kan memfokuskan kajiannya pada pengalaman indrawi. Nah, pengalaman indrawi itu adalah pengalaman dohir, pengalaman lahir. Kemudian yang saya temukan, yang saya baca di makalah ini adanya pengalaman batin. Nah, bukankah pengalaman batin itu adalah fokus kajiannya intuisi? Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saifullah. Langsung kepada teman-teman yang ingin bertanya, penanya yang kedua, kami persilahkan. Kalau memang belum ada atau lagi mempersiapkan pertanyaan, Mas Abdurrahman, monggo Mas. Tadi, oke.
Kalau memang belum jadi atau lagi menyusun pertanyaan, kami persilakan kepada pemateri untuk menjawab dari pertanyaan Mas Saiful tadi. Monggo Mas Ali. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya juga bingungnya di situ, adanya intuisi atau pengalaman batin. Tapi di beberapa jurnal yang saya temukan itu, dari beberapa jurnal yang saya temukan itu mengatakan seperti itu, bahwa empirisme itu mengakui adanya pengalaman batin seperti itu. Nah, misalnya dalam jurnal perbandingan hukum, perbandingan empirisme dan positivisme dalam hukum itu mengatakan bahwa seperti juga hukum empirisme adanya sesuatu yang dohir atau pengalaman secara individual, sedangkan sedangkan positivisme kan bahasa kasarnya kan menggunakan indrawi, tapi juga menggunakan pengalaman batin yang juga diakui dalam empirisme seperti itu. Beberapa jurnal memang ada sekitar 3 jurnalan yang saya baca itu mengatakan seperti itu. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin berkomentar juga terkait dengan empirisme yang mengatakan bahwasanya pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi, namun timbul pertanyaan, pengalaman batin. Ini kalau kita pikir pengalaman batin ini lebih dari intuisi. Bagaimana? Mungkin teman-teman juga ada yang mau menanggapi atas pertanyaan dari Mas Saifullah. Kami persilahkan. Silakan, ada tanggapan, ada pertanyaan dari yang lain? Yang nggak pernah dengar suaranya, ada Helmi, Fauzia, Anissa Sri Ayu, Sampijal. Saya nggak pernah dengar suaranya. Oke. Mas Abdurrahman ya? Iya, Mas. Oke, monggo Mas. Saya mau nanya tentang yang empirisme yang ada dampaknya dalam al-ahwal asasiyah. Ini pertanyaan ini? Ini siapa ini bertanya? Mas Abdurrahman. Oke, silakan. Di sini Mas, di sini kan dikatakan aliran empirisme itu beranggapan bahwa hukum yang berasal dari rasio atau akal tidak dianggap sebagai hukum. Ya. Dan contohnya tadi tentang masalah waris ya, yang tidak sesuai dengan aliran empiris, dan juga apa tadi Mas? Salah satunya lagi, saya lupa. Nah, bagaimana pemikiran empirisme ini dalam al-ahwal asasiyah atau hukum keluarga, sedangkan hukum-hukum yang ada itu tidak semuanya berasal dari suatu pengalaman. Dalam artian hukum keluarga itu kan tidak semuanya itu HKI, tidak semuanya itu undang-undang dalam hukum positif, kan tidak semuanya itu. Tetapi hukum keluarga itu di ahwal asasiyah ini juga ada pendapat-pendapat para imam madhab, ada pendapat-pendapat para ulama tersebut itu membuat hukum kadang tidak secara empiris, tidak
secara pengalamannya, tapi hukum yang dihasilkan bisa berupa angan-angan. Nah, gimana menurut Mas Ali Muhsin terkait permasalahan ini? Terima kasih Mas Abdurrahman. Kami persilakan kepada Mas Ali untuk menjawab pertanyaan dari Mas Abdurrahman. Terima kasih atas pertanyaan Mas Abdurrahman Musid terkait empirisme dan kaitannya dengan al-Ghasyiyah. Nah, mungkin juga berkaitan dengan pertanyaannya Mas Saifullah tadi, bahwa empirisme itu ada dua, yaitu empirisme secara lahir dan secara batin. Nah, memang dalam hukum keluarga kan ada yang batin, yaitu pengalaman Nabi yang berkaitan dengan Al-Quran, pengalaman kebatinan Nabi secara individu, secara khusus oleh Nabi. Itu juga dikatakan dalam empirisme sebagai hukum karena berdasarkan pengalaman Nabi. Mohon maaf, saat ini kronologi saya sendiri, saya tidak menemukan buku yang berkaitan seperti itu. Kemudian secara fisik atau secara fisik ya memang hukum yang ada di masyarakat, misalnya ya saat tadi pembagian waris secara matriarki atau perempuan lebih banyak seperti itu. Memang empirisme ini kan ada pengalaman dua, ada dua pengalaman secara zahir dan pengalaman secara batin. Seperti itu. Kalau angan-angan mungkin menurut pandang saya seperti rasionalisme, seperti itu. Maksudnya ke rasionalisme. Terima kasih. Monggo Mas. Baik Mas. Kadang kalau saya tanggapi ya Mas. Kadang kalau secara angan-angan tuh kadang juga tidak masuk dalam apa namanya rasionalisme. Kadang angan-angan pun itu kadang tidak rasional Mas. Seperti ini contohnya. Saya pernah ngaji satu kitab saya lupa apa Imam Syafi'i itu mengatakan berangan-angan jika seseorang yang sudah dewasa itu masuk lagi ke farj seorang ibu, maka terjadi hukum-hukum demikian. Nah, itu kan masih hubungan kekeluargaan. Entah dari segi nasab nanti yang berbeda, entah dari segi kewarisan nanti yang berbeda. Itu ada sampai angan-angan seperti itu. Kadang tidak rasional gitu. Apalagi empiris, tidak masuk, sangat tidak masuk lah. Ya seperti itu Mas, untuk angan-angan yang kemudian menjadi suatu hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Untuk tanggapan tersebut saya masih belum memahami atau belum menemukan jawabannya secara pasti. Karena kaitannya dengan hukum dan empirisme, saya juga belum menemukan buku yang memang membahas empirisme dan hukum, terutama hukum keluarga seperti itu. Mungkin sedikit tanggapan. Memang banyak dalam fikih itu yang berangan-angan yang tidak masuk akal seperti itu. Memang banyak dalam kitab-kitab Syafi'i misalnya dalam Fathul Mu'in kan ada beberapa yang memang tidak dalam artian tidak masuk akal, tapi memang itu ada seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin berkomentar atas dua pertanyaan yang saya rasa ini masih belum mendapatkan titik temu sebelum saya kembalikan kepada Profesor, yaitu yang tadi pertama pengalaman indrawi yang ada batinnya itu menurut kalau kita pikir itu lebih kepada pengalaman batin itu lebih kepada intuisi dan kemudian kaitannya dengan angan-angan itu tadi yang sampai kepada penemuan hukum. Pada teman-teman yang ingin berkomentar kami persilakan. Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Ya.
saya ingin berkomentar tentang yang ditanggapi atau ditanyakan oleh Ahmad Safullah tadi. Bagaimanakah Anda mengetahui atau memperoleh pengetahuan dengan pengetahuan diperoleh dengan perantaraan indera, yang kayak gitu ya pertanyaan tadi. Jadi menurut John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, Bapak aliran ini pada zaman modern mengemukakan bahwa teori tabula rasa yang secara bahasa berarti meja lilin, maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengetahuannya mengisi jiwa yang kosong. Itu sederhana, lama-kelamaan ruwet, lalu tersusunlah pengetahuan berarti bagaimanapun kompleks pengalaman indera. Sesuatu yang tidak dapat diamati dengan indera bukanlah pengetahuan yang benar. Jadi pengalaman indera itulah sumber pengetahuan yang benar. Karena itulah metode penelitian yang menjadi tumpuan aliran ini adalah metode eksperimen. Ada dua ciri pokok empiris, yaitu tentang teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Jadi, teori makna dan aliran empiris ini dinyatakan sebagai teori tentang asal dari pengetahuan ini. Jadi, empiris itu ada dua macamnya, yaitu empiris yang berkaitan tentang makna dan tentang pengetahuan. Oke. Terima kasih atas tanggapannya dari Mbak Anissa. Tapi menurut saya masih belum, atau teman-teman ada mau yang berkomentar lagi, karena dari pertanyaan Mas Saiful ini, empirisme kan tadi dibagi sama presenter bahwasanya ada pengalaman zahir dan juga batin. Nah, yang jadi pertanyaan, bukankah pengalaman batin ini lebih dekat atau lebih mengarah kepada intuisi? Seperti itu. Mau menanggapi Mas Adlan terkait itunya. Tadi Mbak Anissa. Tadi kan yang saya simpulkan dari jawabannya Mbak Anissa, yaitu dalam empirisme ada pengalaman, pengetahuan, dan pengalaman makna. Nah, pengalaman pengetahuan itu kan yang diperoleh melalui indera, pengalaman indera yang tampak. Nah, sedangkan pengalaman makna yang saya pahami itu yang diolah menggunakan logika atau rasional. Jadi pemaknaan dari suatu realita ini apa? Disitulah peran logika. Nah, sedangkan intuisi itu kan tentang perasaan, hati. Pengalaman yang sumbernya itu tidak real, tidak tampak. Itu pengalaman batin, intuisi kan. Ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Saifullah atas tanggapannya. Mungkin pada teman-teman, saya berikan satu kesempatan lagi untuk berkomentar sebelum saya kembalikan kepada Profesor Hudori. Atau Mas Ali mau menambahi? Mas, saya mau bertanya, boleh nggak Mas? Bertanya, oke. Saya kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya. Monggo Mas Helmi. Ini Mas, dari yang tadi dijelaskan oleh Mas Ali itu, saya tidak menemukan, kan tadi dijelaskannya hanya perbandingan antara empirisme dan positivisme. Nah, apakah dari keduanya itu tidak ada hubungannya Mas? Atau memang kalau apakah dari keduanya itu ada hubungan antara positivisme dan empirisme? Seperti itu Mas. Soalnya tadi saya tidak menemukan tidak menemukan hubungan antara keduanya, atau memang tidak ada, seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Helmi. Kepada pemateri kami persilakan untuk menjawab. Mas Ali, mohon maaf, mic-nya mati. Mohon maaf ya. Untuk kaitannya antara empirisme dan positivisme,
kita kaitkan dengan perbandingan yang saya temukan dalam jurnal itu, empirisme itu berfokus kepada pengalaman batin dan fakta zahir. Sedangkan positivisme itu mengarah hanya kepada fakta zahir. Berarti persamaannya positivisme sama empirisme itu sama-sama membahas tentang fakta zahir. Tapi positivisme tidak menerima pengalaman secara batin karena pemahaman ini disebabkan metafisika atau metafisik menarik diri dari usaha verifikasi kebenaran dan tidak bisa dibuktikan kebenaran atau ketidakbenaran atas pendirian yang dapat ditetapkan oleh empirisme tersebut. Seperti itu. Jadi persamaannya positivisme sama empirisme sama-sama membahas tentang fakta secara zahir, sedangkan empirisme dan positivisme sama-sama membahas fakta secara zahir, sedangkan positivisme hanya membahas tentang fakta secara zahir dan menolak fakta secara batin, seperti itu. Ya Mas, seperti itu Mas. Persamaannya sama-sama membahas fakta secara zahir, perbedaannya empirisme pembahasannya fakta secara zahir dan pengalaman batin, sedangkan positivisme hanya pengalaman secara zahir, seperti itu. Jadi dari keduanya itu apakah mereka dalam artian empiris dan positifnya itu ada hubungannya seperti itu, Mas? Jadi ada tidak gitu? Menurut pendapat saya ada hubungannya. Sama-sama membahas tentang fakta zahir, tetapi positivisme itu memberikan tanggapan terhadap pemikiran empirisme bahwa pengalaman batin tersebut tidak dapat dibuktikan karena disebabkan termasuk dalam metafisika dan menarik diri dari usaha untuk verifikasi, seperti itu. Kaitannya sama. Kaitannya adalah mungkin menurut pendapat saya positivisme itu adalah tanggapan dari pemikiran dari empirisme, seperti itu. Bagaimana Mas Helmi? Masih ada sanggahan atau udah cukup dari penyampaian materi? Terima kasih, Mas. Mas Adlan menambahi sedikit. Oke, monggo. Mas Adlan. Ya, tadi kan sudah sempat sedikit dijelaskan oleh Prof. Hudori bahwasanya empirisme itu bidayahnya, kalau positivisme itu nihayahnya. Jadi permulaan adanya suatu positivisme itu diawali dengan adanya suatu empirisme, sehingga dari suatu pengalaman, kemudian kalau di ahwal usasiyah yang saya pahami, kalau tidak salah mungkin nanti diluruskan, adanya suatu hukum yang tertulis itu berawal dari suatu pengalaman dan suatu empiris, suatu kejadian yang terjadi di masyarakat. Jadi memang permulaannya itu berawal dari hukum itu berawal dari kejadian-kejadian di masyarakat secara empiris. Kalau di positifnya nanti ketika hukum tersebut sudah tertulis, artian sudah disepakati dalam bentuk undang-undang. Kalau di ahwal asasiyah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abdurrahman. Oke, mungkin untuk diskusi, pertanyaan maupun komentar saya cukupkan sampai di sini. Dari beberapa pertanyaan tadi mungkin diluruskan oleh Profesor Hudori. Kami persilahkan. Baik. Muhsin yang telah menjadi narasumber pada kesempatan ini juga moderatornya. Siapa tadi saya lupa. Adlan. Siapa moderatornya? Adlan Makfur. Oh ya, Adlan. Maaf Adlan. Nggak lupa namanya. Baik. Kita bicara tentang empirisme. Satu yang harus kita pahami, empirisme adalah
bagian dari kajian epistemologi yang dikenal di Barat. Kalau di Barat itu sebetulnya ada 3. Ada rasionalisme yang kemarin sudah kita bicarakan, kemudian ada empirisme yang sekarang kita bicarakan, dan satu lagi yaitu intuisisme, intuisi, yang kalau di dalam Islam dikenal dengan irfani. Hanya kalau di dalam kajian keilmuan Barat, intuisisme ini tidak diakui karena tidak mudah untuk diverifikasi. Sehingga Barat hanya mengakui 2 hal, yaitu rasionalisme dan empirisme. Oke, itu satu. Yang kedua, ketika kita membicarakan empirisme menjadi bagian dari kajian epistemologi, maka yang kita bicarakan ada 3 hal penting, yaitu sumber ilmu, kemudian metode mendapatkan ilmu, dan verifikasi hasil ilmu. Sumbernya dari mana, metodenya bagaimana, dan bagaimana pembuktian validitasnya. Itu 3 hal yang mestinya itu tadi yang harus menjadi di pokok kajian kita ketika kita menyoroti persoalan-persoalan lain termasuk di persoalan di ahwalusasi ya. Sumber, metode, dan verifikasi. Oke, itu kedua. Yang ketiga adalah bahwa kajian empirisme dan positivisme itu adalah satu kajian yang saling terkait. Karena positivisme itu adalah puncak dari nalar empirisme. Jadi ketika orang mengikuti jalan empirisme, puncaknya adalah pada positivisme dan bidayah itu ya. Jadi awalnya itu pemikiran nalar empiris, kemudian puncak dari empirisme adalah positivisme. Sehingga positivisme adalah titik ekstrem kalau dalam bahasa kita, titik ekstrem dari rasionalisme, sini empirisme, maka paling ujung empirisme itu adalah positivisme. Sementara paling ujung sini adalah rasionalisme radikal yang disampaikan oleh Ryan Descartes kemarin. Oke, sekarang kita akan kaji lebih lanjut tentang persoalan yang terkait dengan empirisme. Empirisme itu dari aspek keilmuan kita lihat pada 3 aspek besar dalam epistemologi, yaitu sumber, metode, dan verifikasi. Orang empirisme menganggap sumber ilmu itu adalah pengalaman indrawi, pengalaman empirik. Jadi pengalaman batin tidak masuk di dalam empirisme, seperti yang disampaikan oleh Ali Mohsin tadi. Pengalaman batin tidak masuk, pengalaman batin itu intuisi. Di Barat intuisi tidak diakui. Kalau di Islam pengetahuan batin dalam tasawuf itu diakui, tetapi tidak masuk di dalam konteks ini. Karena pengalaman batin itu nanti ada jalurnya sendiri yang disebut dengan irfani, yang nanti akan kita bicarakan. Ada bayani, burhani, irfani. Nah, irfani itulah pengalaman batin. Kalau pengalaman fisik, indrawi, itu empirisme. Jadi empirisme itu hanya bicara tentang pengalaman empirik, pengalaman yang terindra. Bagi orang empirisme, manusia itu tidak pernah mempunyai pengetahuan yang sifatnya bawaan. Jadi kalau kemarin orang rasionalisme menganggap bahwa rasio itu mempunyai pengetahuan bawaan, yang dimana itu ditanamkan di dalam alam ide, di dalam ide kita. Nah, kalau orang empirisme tidak. Bagi orang empirisme, manusia itu kayak kertas putih. Anda masih ingat ada teori tabula rasa. Tabula rasa itu artinya manusia itu kayak kertas putih. Jadi kita lahir itu semuanya kosong. Kalau bahasa agamanya fitrah, semuanya kosong, maka apa yang disebut sebagai pengetahuan itu sebetulnya adalah akumulasi dari semua pengalaman kita. Sehingga kalau kita mengikuti nalar empirisme, maka pengetahuan kita itu sesungguhnya tidak ada yang bawaan, tetapi adalah akumulasi dari semua pengalaman indrawi kita. Sehingga siapa yang disebut sebagai orang pinter, sesungguhnya tidak ada orang pinter bawaan. Orang pinter adalah orang yang menang dan mempunyai banyak pengalaman, akumulasi pengalaman. Pengalaman itu bisa artinya pengalaman empirik, bisa dari baca dan seterusnya. Tetapi yang disebut sebagai orang pinter sesungguhnya adalah karena kita menang pengalaman lebih dulu.
dan kita lebih menang banyak pengalaman. Itu saja. Karena ilmu itu bagi orang empiris adalah akumulasi dari seluruh pengalaman kita, pengalaman indrawi kita, pengalaman empirik kita. Itulah sumber pengetahuan kita. Karena kita tidak pernah punya kecerdasan bawaan. Karena itulah kalau kita dulu ketika mondok di Jombang, di Tambak Beras itu Mbah Wahab, Allah yarham, itu pernah ada salah satu wasiat beliau pada para santri mengatakan, semua santri itu harus rajin ngaji, karena tidak ada orang yang lahir langsung pintar. Kalau kita ingin pintar, ya ngaji yo. Kalau kita ingin pintar, ya belajar. Kalau kita ingin pintar, ya banyaklah pengalaman. Karena pengalaman itulah yang menentukan keilmuan kita. Tidak pernah mungkin, tidak akan terjadi orang tanpa pengalaman kemudian pintar. Orang tanpa belajar kemudian lebih ngerti daripada yang lain. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari pengalaman itu. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh kelompok empirisme. Yang pertama adalah agar kita bisa mendapatkan pengetahuan dari pengalaman empirik itu, yang pertama adalah dengan melakukan pengamatan indrawi. Pengamatan ya. Tahu ya. Jadi yang disarankan, yang dipentingkan adalah pengamatan, bukan sekedar melihat. Contoh paling mudah, kita sering kalau Anda masuk kamar bak mandi, di bak mandi kita penuhi air, kemudian Anda nyemplung, Anda masuk ke bak mandi itu. Maka ketika air itu penuh, kemudian tubuh kita masuk, maka sebagian air itu akan tumpah. Karena badan kita akan mengambil bagian dari volume air, sehingga air itu menjadi tumpah. Kita dari dulu juga tahu itu. Kalau kita masuk bak mandi, maka sebagian air tumpah. Tapi kan kita tidak pernah menemukan hukum. Kenapa air itu tumpah? Kan Archimedes yang kemudian melahirkan hukum tentang air, tentang volume air, bahwa benda mengambil massa, mengambil tempat sebanyak volume dia. Saya kira kita setiap hari juga tahu toh, kalau ada benda jatuh, benda itu jatuh mesti jatuh ke bawah. Tapi kita nggak pernah berpikir kenapa jatuh ke bawah. Kemudian Einstein yang melahirkan gravitasi. Kenapa dia melahirkan gravitasi? Karena dia tidak sekedar melihat, tapi mengamati. Kita sering hanya melihat tapi tidak mengamati. Karena itulah kita tidak melahirkan apapun. Cobalah Anda kalau ke terminal angkutan bis, banyak orang lalu lalang. Kita setiap pulang naik bis kota, antar kota, lalu lalang, tapi kan kita tidak menemukan hasil apapun. Yo, kita ikut lalu lalang aja. Tapi kemudian teori apa yang kesimpulan apa, statement apa yang bisa kita ambil, yang kita peroleh dari itu tadi. Karena kita hanya melihat, tidak mengamati. Nah, karena itu di dalam empirisme, kita itu diperintahkan untuk mengamati menggunakan pakai indera kita. Itu satu. Yang kedua adalah apa yang tadi disebut oleh Ali Mohsin dengan eksperimen. Salah satu cara untuk memperoleh kesimpulan dari pengalaman empirik tadi adalah dengan melakukan eksperimen. Sehingga eksperimen itu adalah bagian. Yang ketiga adalah dengan cara berpikir induktif. Poin per poin kemudian disimpulkan. Ini akan menjadi kebalikan dari deduktif yang bersifat rasional. Oke, itu kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan persoalan bagaimana kita membuktikan bahwa pengetahuan kita dari pengamatan indrawi tadi bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Orang empirisme mengajari kita dengan apa yang disebut sebagai teori koresponden. Koresponden itu adalah sebuah teori untuk membuktikan kesimpulan kita benar atau tidak, itu disesuaikan dengan realitas di lapangan. Jadi kesesuaian antara kesimpulan kita dengan data di lapangan. Contohnya kalau kita misalnya saya mengatakan kampus Pasca UIN Malang itu ada di Kota Batu, maka pernyataan saya ini benar kalau kenyataan bahwa kenyataannya kampus Pasca memang di Batu.
Kalau dia tidak di batu, maka berarti kesimpulan atau pernyataan saya itu tidak benar. Nah, kebenaran pernyataan saya, benar dan tidaknya, itu dikaitkan dengan realitas di lapangan, itulah koresponden. Karena itu dalam kajian empirisme, maka data awal, data empirik, itu menjadi sangat penting karena dialah yang menentukan benar tidaknya sebuah kesimpulan kita. Kalau dikaitkan dengan hukum, maka keputusan hukum itu bisa benar, bisa tidak, terkait dengan apa yang ada di lapangan, kejadian yang ada di dalam kejadian perkara. Tidak dilihat pada logikanya, tetapi apakah dia berkaitan dengan persoalan di lapangan kayak apa. Kalau misalnya seorang nenek sepuh, itu realnya dia mencuri, maka dia harus dihukum sesuai dengan beban berapa dia yang dia curi. Kita tidak lagi berpikir kenapa dia mencuri. Karena kenapa dia mencuri itu terkait dengan logika, motivasi yang itu ada di persoalan rasionalisme. Kita tidak bicara itu. Karena itu kan Anda bisa melihat ada keputusan-keputusan hukum, di mana dulu misalnya di daerahnya Ali Maksum, Lumajang, ada seorang nenek sepuh yang kemudian dihukum 3 bulan karena mencuri 1 tandan pisang. Kita mengatakan itu tidak adil. Tapi menurut hukum, kalau kita bicara empirisme, tidak ada yang salah. Itu benar, karena dia realitasnya mencuri. Dan secara hukum, orang yang mencuri dengan indikator itu, maka hukumannya segitu. Nah, ini bermain di persoalan fakta hukum. Orang yang berpikir positif, berpikir empiris, maka dia hanya akan menyandarkan segala sesuatu keputusannya berdasarkan data yang ada di lapangan, tanpa melihat logika dan urutan yang lain. Nah, sehingga dulu pernah saya sampaikan, ada persoalan hukum dan ada persoalan keadilan. Hukum itu bermain pada aspek empirisnya, sementara keadilan bermain logika yang terjadi. Itu empirisme. Nah, empirisme yang berkembang pesat pada abad 17, muncullah seorang tokoh besar empirisme, namanya Auguste Comte. Tulisannya Auguste Comte. Auguste Comte inilah yang lahir tahun 1798, meninggal tahun 1857. Kita belum ada yang lahir. Ketika dia lahir besar kan kita belum ada yang lahir. Dia lahir tahun 1798 dan 1800-nya. Berarti dia seangkatan dengan Pangeran Diponegoro. Karena Diponegoro itu memberontak tahun 1825 sampai 1830. Tahun-tahun begitu kan Anda harus hafal. Harus ngerti lah tahun-tahun penting. Salah satunya tahun kelahiran kita sendiri dan tahun kapan kita menikah. Itu kan harus penting untuk paham. Oke. Auguste Comte ini seorang tokoh empirisme yang kemudian dia tidak hanya berpikir empirik, tetapi kemudian menarik, karena empiris ini kemudian dipakai di dalam ilmu sains. Ilmu sains ini kemudian ditarik menjadi keilmuan puncak yang disebut sebagai positivis. Karena itulah kemudian kita mengenal istilah positivisme. Positivisme itu adalah keilmuan, sebuah istilah yang dipakai oleh Auguste Comte untuk menguatkan identitas empirisme. Tetapi positivisme bukan lawan negatif loh ya. Nanti jangan salah. Positivisme bukan lawan dari pemikiran negativisme. Satu. Positivisme juga tidak sama dengan positivisme hukum. Tadi saya khawatir pemahaman Anda nggak pas. Ada istilah positivisme hukum yang berlaku, tapi di sini ada istilah positivis. Itu sama. Itu dua hal yang berbeda. Di orang, Anda, kita, itu disebut modern kalau kita berpikir positivistik. Kalau ingin Anda disebut modern, maka Anda berpikir positif. Kalau tidak positif, maka Anda bukan modern. Itu sampai segitunya. Nanti Anda akan bisa lihat, tadi tidak terdefinisikan, tidak terjelaskan dengan baik tentang pemikiran Auguste Comte. Auguste Comte itu menganggap nalar manusia, perkembangan nalar manusia, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai teologis, yang kedua sebagai metafisis, dan yang ketiga adalah positivistik. Teologis itu artinya berpikir yang berdasarkan
perasaan. Kalau diskusi, contoh paling mudah, sering toh, kalau Anda diskusi, kemudian ada teman kita bilang, menurut perasaan saya, nah itu berarti kalau Anda ngomong menurut perasaan saya, Anda itu kuno banget. Salah satu kata Agus Kom, pemikiran orang paling klasik, orang kuno, itu adalah orang yang berpikir berdasarkan perasaan. Kita padahal sering, menurut saya, menurut perasaan saya, kalau diskusi, maka berarti itu kuno. Itu warisan masa lalu. Kemudian yang kedua adalah berpikir metafisis. Tahap metafisis. Metafisis itu adalah tahap di mana orang berpikir secara logis. Jadi bagi Agus Kom, orang berpikir rasional, mazhab rasionalisme kemarin, itu dianggap hanya tingkat tengah di atas orang kuno. Kemudian yang paling modern adalah positif. Nah, pertanyaan kita adalah, apa indikator positivistik? Yang tadi tidak terdefinisikan. Bagaimana orang disebut berpikir positif, berperilaku positif, yang itu menunjukkan bahwa dia modern. Ada 4, menurut Agus Kom ada 4 indikatornya. Satu adalah bahwa sesuatu yang disampaikan itu adalah observable, bisa diamati. Jadi kalau kita bicara hukum, maka fakta hukum itu harus bisa diamati dengan jelas secara indrawi. Sehingga kalau itu pengalaman spiritual yang nggak bisa diamati, maka itu tidak positivistik. Orang kalau di dalam bahasa kita, orang yang biasa mempunyai kemampuan suprarasional, yang melihat sesuatu yang nggak empirik, maka itu dianggap bukan modern bagi Agus Kom. Orang modern itu adalah sesuatu yang berpikir, berbicara by data, yang datanya itu bisa dilihat, observable, bisa dibuktikan secara indrawi. Buktinya mana? Kalau dia melakukan pembunuhan, bukti empiriknya mana? Kalau dia melakukan pencurian, bukti empiriknya mana? Sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara empirik, maka itu tidak dianggap benar. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah bahwa hal itu, persoalan tadi, benda, kalau kita bicara benda, maka bendanya itu harus bisa diulang, kejadiannya bisa diulang. Kalau saya di Malang misalnya bawa benda ini, kalau di Malang benda ini, pulpen saya lepas, kemudian jatuh ke bawah, maka kalau pulpen ini nanti ditempatkan di Lumajang, maka dia juga harus bisa jatuh ke bawah. Kalau di Madura, juga harus jatuh ke bawah. Kalau di Malang jatuh, di Madura nggak jatuh, maka berarti tidak bisa diulang, dan itu berarti tidak repeatable, berarti itu tidak positivistik. Yang ketiga yang penting, bahwa sesuatu itu bisa diukur. Berapa? Kalau Anda bilang, Ustadz, badan saya hangat, badan saya panas, dipegang panas. Kalau dipegang panas saja, itu empirik. Tapi kalau dipegang panas, panasnya berapa derajat? Itu harus jelas. Oh, Ustadz, kalau cuma hangat toh, itu belum positivistik. Harus, panas kita, suhu badan kita 37 derajat. Jelas. Kalau Anda membuat janji, Anda sering janji pada teman, Mbak, saya mau datang ke rumah sampean. Kapan? Habis Isya. Maka itu berarti tidak positivistik. Karena nggak jelas jamnya. Habis Isya itu bisa sampai subuh. Kalau kita main, Mbak, saya mau main silaturahmi ke rumah sampean. Kapan? Nanti jam 7. Karena itu jelas jamnya. Karena itu Anda kalau lihat, Anda orang-orang Barat, kalau kita lihat, itu sangat tepat waktu. Karena jelas positivisnya. Saya akan silaturahmi ke rumah sampean jam 7.30. Jelas. Nah, kita kan enggak. Habis Isya, habis Asar, habis duhaan, itu enggak jelas. Itu enggak modern. Itu bukan tipologi manusia modern. Nah, biasanya kita begitu. Kayak masak misalnya. Masak itu begini. Anda masak, kemudian ditanya, Mbak, garamnya berapa? Ya secukupnya. Kata secukupnya itu berarti tidak menunjukkan positivistik karena nggak ada ukurannya. Secukupnya itu piro ukurannya? Kan harus jelas 1 sendok teh, 1 sendok makan, 1 gram, 2 gram jelas. Positivistik mengajarkan segala sesuatu harus diukur dengan nominal matematis. Kita itu kan positivis banget. Kalau Anda jadi guru, kemudian kita akan nilai murid kita dengan angka. Nilainya A. 10, 9. Ini kan kita sebetulnya gaya berpikir kita itu positivistik. Kita suka atau tidak suka, kegiatan kita sangat positivistik. Karena semua dinilai dengan angka. Karena itu Anda masih ingat ada
kurikulum K13 yang kemudian tidak sepakat dengan itu. Tapi guru-guru kita nggak sepakat. Karena kalau K13 berarti kecerdasan siswa itu tidak dinominalkan, tapi harus dinarasikan. Sehingga Anda bisa bayangkan kalau Anda seorang guru punya murid 50 sekelas atau 2 kelas 50, harus menarasikan 50 orang. Itu nggak bisa diwakilkan. Sementara kalau di kuantitatifkan kan Anda bisa ngoreksi siapa suruh ngoreksi dan siapa suruh masukkan data. Itu mudah. Kemudian yang ketiga adalah yang kita kenal dengan predictable. Bisa diprediksi. Tetapi prediksinya positivistik adalah prediksi berdasarkan data yang kita punya. Misalnya kalau Anda di kantor, saya kira Anda kan punya statistik. Apa yang ada selama 5 tahun belakangan misalnya. Dulu kayak apa modelnya, kemudian berdasarkan kecenderungan umum 5 tahun terakhir, kita akan bisa membayangkan, memprediksikan 10 tahun yang akan datang, bahkan 20 tahun yang akan datang. Kita bisa memprediksikan masa depan by data yang kita punya. Karena itulah prediksinya Agus Comte, positivisme, tidak sama dengan prediksinya, kalau orang Jawa apa? Pakai penerawangan. Penerawangan batin. Gitu. Kayak Joyoboyo, jangka Joyoboyo kita meramal ke depan dengan kekuatan batin. Sama prediksinya, tapi beda caranya. Sehingga di Barat, orang Barat itu bisa biasa memprediksikan yang akan datang. Kayak kemarin Anda bisa melihat ada prediksi tsunami di Laut Selatan Jawa. Itu prediksi yang positivistik, karena prediksi berdasarkan data penelitian dan data yang diolah. Itu nggak salah, karena itu terkait dengan kayak kalau kita main prediksi hujan, ramalan cuaca. Kita biasanya nggak boleh ngomong ramal, kemudian karena itu hak Tuhan, kemudian diganti menjadi perakiraan, kiraan yang masih dipra. Padahal sebetulnya nggak ada yang salah, karena itu terkait dengan persoalan prediksi. Kayak kalau Anda di kalangan sebagian kita memprediksi kapan Ramadan akan mulai, kapan ke Lebaran, bahkan Lebaran 10 tahun yang akan datang kan kita bisa pastikan toh. Kenapa kita bisa memastikan itu? Karena kita by data. Itulah positivistik yang semua diangkakan. Nah, ini maka kalau kemudian kita tarik kepada persoalan hukum di ahwalusasi ya, maka ini luar biasa. Karena pengaruhnya semua hal di dalam penetapan hukum dan aplikasinya hanya akan dilihat pada aspek data di lapangan. Yang data itu harus bersifat empiris dan dikuantitatifkan. Ini implikasi, konsekuensi lebih jauh ketika kita bermain di dalam penetapan hukum. Mestinya tadi begitu diskusi kita. Tapi oke lah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Ali Maksum dan Adlan, juga yang lain yang telah aktif diskusi. Tolong nanti untuk Ali Maksum ini, jadi di makalah Anda itu antara empirisme dan positivismenya itu diurutkan di dalam satu kajian. Nah, nanti implikasi dari ini, dari empirisme dan positivisme, ketika dimasukkan di dalam implikasi hukum, maka kayak apa? Kemudian analisisnya bagaimana? Saya kira kalau itu bisa ditata begitu, itu akan bagus dan bisa layak untuk di-submit ke dalam jurnal. Paling enggak di jurnal Sinta 4, Sinta 3 bisa masuk. Tapi dengan catatan tadi, bisa diperbaiki. Jadi positivisme dan empirismenya dulu dikelirkan kayak apa, kemudian kalau ini dikaitkan di dalam ketentuan hukum, nanti implikasinya kayak apa. Nah, itu akan menjadi menarik. Oke, terima kasih untuk semua. Saya kira begitu. Kita akan ketemu minggu depan, insya Allah, dalam suasana yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Positivisme. Mas Adlan kok sensitif banget. Saya masuk aliran sensitivisme. Oh, barusan sudah dipraktekin ya?